imam ya yang mensolatkan dia, mensembahyangkan mayat, masih meminta juga kepada mayat tersebut ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Saat semua terasa gelap, saat semua... Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengabarkan Injil keselamatan? Semua kita tahu, karena itu adalah perintah daripada Alkitab. Saya mengingat Bapak Ibu, ketika saya mengabarkan Injil, saya teringat bagaimana masa saya di bangku sekolah SD, SMP, SMA. Ada beberapa tipe murid yang ditemukan oleh guru. Ada tipe murid yang jenius, ada tipe murid yang pintar, pandai, ada tipe murid yang bodoh, ada tipe murid yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika guru menjelaskan kepada murid yang jenius, itu sangat gampang. Belum dijelaskan, dia sudah memahami dan mengerti istilahnya. Kenapa? Karena pikirannya itu main, nalarnya itu main. Dan orang yang jenius, murid yang jenius tidak gampang menerima sesuatu pengajaran dari seorang guru. Bahkan murid yang jenius tersebut berani debat dengan gurunya. Yang kedua, tipe murid yang pintar atau pandai Bapak Ibu. Nah ini juga sangat luar biasa. Ketika guru menjelaskan, dia bisa nangkap, bisa pahami, bisa mengerti, dan bisa dia lakukan. Yang ketiga, tipe murid yang bodoh. Nah ini agak susah bagi guru menjelaskan, karena bagaimanapun guru jelaskan, murid tidak bisa. Kenapa? Karena bodoh Bapak. Tetapi guru yang baik itu diulang-ulang dengan sabar. Dengan sabar dia mengajar kepada murid yang tidak bisa apa-apa itu, yang bodoh itu. Bagaimana dia membuat murid itu bisa tahu, bisa memahami, bisa mengerti, sehingga tidak tinggal di dalam kebodohannya. Akhirnya tidak naik kelas. Ketika tidak naik kelas, apa yang terjadi? Murid bodoh itu satu tahun dia rugi Bapak Ibu. Maka murid yang bodoh itu ketika dia melihat guru yang cakap mengajar, yang sabar mengajar, lama-kelamaan timbul dalam hatinya untuk belajar dengan giat. Akhirnya murid yang bodoh itu pun karena sering dia mendengar, dia bisa tahu. Dia naik kelas. Nah, begitu juga ada tipe murid yang keempat. Murid yang tidak tahu apa-apa, murid yang masa bodoh. Istilah sekarang itu apa Bapak Ibu? Istilah sekarang itu adalah murid yang kadrun. Kadrun Bapak Ibu. Ini tidak paham apapun. Sehebat apapun kita terangkan, selembut apapun kita terangkan, sesabar apapun kita terangkan, dia tidak tahu apa-apa, tidak memahami apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Pokoknya guru capek mengajarkan, menerangkan, dia tetap tidak mengerti dan memahami apa-apa. Nah ini adalah tipe murid yang sangat membuat guru tidak bisa berbuat banyak. Tetapi yang namanya guru Bapak Ibu, walaupun murid tersebut kadrun, tidak tahu apa-apa, dengan sabar murid tersebut diajarkan dengan baik Bapak Ibu. Kenapa? Guru tersebut tahu suatu saat murid itu, dia hari ini dia bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Suatu saat dia akan memahami, oh guruku ternyata pernah mengajarkan ini, pernah mengajarkan ini. Oh aku pernah mendengar dari guru A,
bahwa dia berkata nanti akan begini, nanti akan begini. Begitu juga dalam penginjilan Bapak Ibu. Saya selalu ulang tentang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat keadaan dunia ini, orang dalam dunia ini dalam keadaan kacau balau, tidak tahu jalan, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, asal hidup saja, maka dia harus turun dalam wujud manusia untuk mengajarkan kepada manusia ini, sebagaimana saya katakan kemarin, memberikan teladan contoh sehingga manusia tahu yang benar, tahu jalan menuju ke surga. Kalau tidak Bapak Ibu, sebagaimana iman saya dulu berkata di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Satu hari 5 kali Bapak Ibu minta jalan yang lurus, minta jalan yang lurus, minta jalan yang lurus. Satu hari 5 kali. Bahkan sampai bahkan iman saya yang dulu Bapak Ibu juga, ketika orang itu meninggal dunia, imam ya yang mensolatkan dia, mensembahyangkan mayat, masih meminta juga kepada mayat tersebut ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini Bapak Ibu harus diulang-ulang. Kenapa? Supaya orang yang mencari jalan, mencari jati diri, bagaimana orang itu bisa masuk surga nantinya, bisa memahami, bisa beriman kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu manusia yang bisa masuk surga kalau tidak melalui dia. Nah, ini Bapak Ibu, saya banyak mendapatkan kadrun di lapangan. Banyak mendapatkan orang yang harus kita ulang-ulang. Padahal orang itu sudah sering dia dengar, sudah pernah dia dengar, bahkan sangat sering dia dengar, apalagi inilah zaman internet, di mana banyak sekali para murtadin menceritakan bagaimana dia bisa bertaubat, mengenal HaMashiach, mengenal Kristus. Nah, sering dengar, tetapi karena dia ini atau tidak tahu apa-apa, istilahnya kadrun, maka kita harus dengan sabar menjelaskan bagaimana jalan, kebenaran, dan hidup itu harus diimani. Bukankah Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran akan firman Elohim, firman Tuhan? Maka Bapak Ibu, firman Injil Yohanes 14 ayat 6 harus sering kita perdengarkan kepada teman-teman kita. Masalah dia menerima atau tidak menerima, tugas kita seperti tugas orang guru yang mengajarkan murid, yang memberikan pelajaran kepada muridnya. Murid yang tidak memahami apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, bodoh sebodoh-bodohnya, paling bodoh di kelas, guru itu harus mengajarkan dengan kasih, guru harus mengajarkan dengan lemah lembut, guru harus mengajarkan dengan sabar. Karena guru tahu suatu saat dia akan tahu, dia akan memahami apa yang dia sampaikan hari ini. Begitu juga Bapak Ibu dengan kitab penginjil sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Terima kasih. Inilah video singkat yang bisa saya bagikan kepada saudara semuanya. Yayasan ini ada di Blitar Bapak Ibu. Saya ada di Blitar lagi melakukan penginjilan walaupun PPKM Bapak Ibu ya. Tapi di pedesaan orang masih melakukan kegiatan sebagaimana adanya, sebagaimana biasa. Paling mereka menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tetapi itu tidak membuat kita
untuk tidak melakukan penginjilan. Ada banyak cara kita menceritakan siapa itu Yesus, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang kasih Tuhan. Apalagi saya dari iman seberang, percaya kepada Yesus, saya menceritakan kebaikan Tuhan. Bagi saya bersaksi kepada orang-orang yang belum memahami, belum mengerti, dan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan pelayanan kami Bapak Ibu agar terus berkembang, bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan lezatnya iman kekristenan. Selama saya di Blitar ini Bapak Ibu sering menceritakan siapa itu Yesus. Dengan lembut, dengan rendah hati, dengan baik saya ceritakan. Walaupun mereka tidak terima, tetapi mereka mendengarkan. Kembali lagi sebagaimana yang saya katakan tadi, bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bismillah Muhammadiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.